saya Bukami Fahijana. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 melalui konferensi meja bundar, negara kita tidak langsung menjadi utuh seperti sekarang. Saat itu, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, di mana terdapat beberapa negara bagian yang masih berusaha mempertahankan kepentingannya. Situasi ini memicu berbagai pemberontakan. Pemberontakan apa saja itu? Semua akan kita bahas di segmen Lihat Sejarah dalam Kilas Balik. Pemirsa, pada segmen kali ini kita akan mulai membahas kilas balik pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Seperti apa pemberontakan APRA yang terjadi beberapa tahun silam dan apa saja dampaknya bagi bangsa Indonesia? Selain itu, ada pula pertempuran yang terjadi di Makassar dan Sulawesi antara mantan tentara Angkatan Darat Hindia Belanda dan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, pertempuran juga terjadi di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Maluku atau yang disebut dengan RMS. Bagaimana kisah dari pertempuran tersebut yang terjadi pada puluhan tahun silam? Semuanya akan kami tampilkan dalam sebuah cuplikan video. APRA atau Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil adalah peristiwa kudeta militer yang berlangsung di Bandung pada 23 Januari 1950. Kudeta APRA dilakukan oleh pasukan KNIL atau Koninklijke Nederlands-Indische Leger di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Pemberontakan APRA timbul karena dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di Republik Indonesia Serikat atau RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak menyetujui adanya rencana pembubaran RIS melalui hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Tujuan pemberontakan APRA yaitu untuk mempertahankan adanya negara-negara federal dalam RIS yang dipimpin oleh Soekarno. Namun, sebelum meletusnya pemberontakan tersebut, yaitu pada Kamis 5 Januari 1950, ternyata Westerling sudah terlebih dahulu mengirim surat ultimatum kepada pemerintah RIS, yang dimana isi ultimatum tersebut adalah ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta pemerintah RIS harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Saat itu, pemerintah RIS diberi waktu selama 7 hari untuk memberikan jawaban, yang apabila ditolak, maka akan terjadi pertempuran besar. Akhirnya, untuk mencegah terjadinya tindakan Westerling, tanggal 10 Januari 1950, Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Westerling. Namun, pada saat itu, Westerling sudah mendengar rencana penangkapan tersebut kemudian mempercepat pelaksanaan kudetanya dengan menyerang Bandung dan melakukan pembantaian di sana. Akibat dari penyerangan tersebut, sebanyak 94 TNI dari Divisi Siliwangi, termasuk Letnan Kolonel Lembong, tewas. Selanjutnya, pada Januari 1950, Presiden RIS Soekarno menunjuk Hamid sebagai Menteri Negara sekaligus koordinator tim perumusan lambang negara. Hamid mengaku telah memberi perintah kepada Westerling dan Inspektur Polisi Frans Najuan untuk menyerang sidang Dewan Menteri RIS pada 24 Januari 1950. Hamid memerintahkan agar semua menteri ditangkap, sedangkan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang RIS Kolonel TB Simatupang harus ditembak mati. Dr. Andes Muhammad Hatta turun langsung untuk berunding dengan Mayor Jenderal Engels yang merupakan komandan tinggi Belanda di Bandung, mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Berkat hal itu, APRA pun berhasil dilumpuhkan oleh pasukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada tahun 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz, seorang mantan tentara KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang bergabung dengan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Latar belakang pemberontakan ini adalah kekecewaan Andi Aziz dan pasukannya terhadap
kebijakan pemerintahan pusat Indonesia yang mendatangkan tentara Indonesia ke wilayah Makassar. Andi Aziz menuntut agar hanya dia dan pasukannya yang berasal dari kalangan KNIL yang menjadi pasukan APRIS di wilayah NIT atau Negara Indonesia Timur. Namun, pemerintahan Indonesia tidak mengindahkan tuntutan Andi Aziz, sehingga dia dan pasukannya memutuskan untuk melancarkan pemberontakan. Mereka menduduki beberapa lokasi penting di Makassar, termasuk kantor telekomunikasi, pos militer, dan lapangan terbang. Pemberontakan Andi Aziz berakhir dengan kegagalan. Andi Aziz dan pasukannya ditangkap dan diadili. Andi Aziz sendiri dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Pemberontakan Andi Aziz merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Konflik ini dipicu oleh perbedaan pendapat dan kepentingan antara pemerintah pusat dan kelompok-kelompok regional. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS terjadi pada tanggal 25 April 1950. RMS adalah gerakan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Somokil, Manu Sama, dan J.H. Manuhutu yang ingin memisahkan Maluku Selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berkeinginan untuk melepaskan Maluku dari kekuasaan Indonesia dan menjaga kemerdekaan daerah tersebut. RMS memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa posisi penting. Somokil diangkat sebagai presiden, J.H. Manuhutu sebagai Perdana Menteri, dan Albert Warisal sebagai Perdana Menteri. Pemberontakan RMS berdampak signifikan pada sejarah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontakan yang berakhir dengan penangkapan Somokil dan pengasingan RMS di Belanda. Meskipun pemberontakan ini tuntas, konflik ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di Maluku. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Siti Petrama Dan saya Bu Miftahul Jannah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.